Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadilatul Amal. Di sini saya akan membuat video tentang perjanjian konferensi meja bundar. Tanpa berlama-lama, langsung ke videonya. Sejarah perjanjian konferensi meja bundar. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian konferensi meja bundar. Sejarah konferensi meja bundar KMB atau De Ronde Tafel Conferentie merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan Bijeenkomst voor Verdere Overleg. Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilakukan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB yang digelar di Den Haag bertujuan untuk menyelesaikan masalah antar Indonesia dan Belanda yang sudah sekian lama terjadi. Seperti diketahui, Belanda pernah menjajah wilayah Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Sejak 1942, Belanda menyerah kepada Jepang sehingga wilayah Indonesia diambil alih oleh Dai Nippon. Indonesia akhirnya merdeka tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang kalah dari Sekutu di Perang Dunia II. Namun Belanda kemudian datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia sehingga terjadilah rangkaian peperangan dan perundingan yang pada akhirnya mencapai kesepakatan dalam KMB. Latar belakang. Pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer II terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati. Sebelumnya, Belanda juga pernah melancarkan agresi militer II sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer II membuat Belanda mendapatkan kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional. Terlebih, Belanda menangkap beberapa pemimpin Republik Indonesia termasuk Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang saat itu bertugas di ibu kota sementara Yogyakarta. Kendati begitu, Indonesia masih eksis karena kekuasaan pemerintahan sempat dialihkan ke Sumatera Barat dan dijalankan oleh pemerintahan darurat Republik Indonesia di bawah pimpinan Syarifuddin Prawiranegara dan kawan-kawan. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memberi teguran terhadap Belanda dan menuntut dikembalikannya seluruh petinggi RI serta pemulihan pemerintahannya. Menurut ide anak Agung Gede Agung dalam 20 Years Indonesia Foreign Policy 1945 sampai 1965, PBB juga menyarankan diadakannya perundingan agar kedua belah pihak bisa mendapatkan penyesalan sebelumnya sebagai akibat agresi militer Belanda II dan sebagai pembuktian bahwa Indonesia masih ada. Dilancarkan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipelopori oleh para pejuang RI dengan Sultan Hamengkubuwana IX sebagai inisiatornya. Tanggal 4 April 1949 digelar perundingan Romroyen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya persetujuan diadakannya KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan penerapan gencatan senjata.
Setelah itu, perundingan antara pihak RI dan WPO dilakukan. Pertemuan ini disebut sebagai Konferensi Inter-Indonesia, dilaksanakan pada 19 Juli sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli sampai 3 Agustus di Jakarta. BPO atau Majelis Permusyawaratan Federal adalah sebuah komite yang terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam Republik Indonesia Serikat. Menurut Marwati dan Nugroho dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 1990, perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara Republik Indonesia Serikat adalah bentuk baru. Lalu diadakannya Panitia Persiapan Nasional atau PPN sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS. Tokoh dan hasil KMB dalam buku Pasang Surut Wilayah Indonesia, Ehwan Kurniawan menuliskan Presiden Soekarno memerintahkan gencatan senjata di Jawa sejak 11 Agustus 1949. Sedangkan untuk Sumatera, perintah tersebut dimulai pada 15 Agustus 1949. Perintah ini merupakan bagian dari persiapan sebelum digelarnya KMB. Setelah melewati beberapa konferensi untuk persiapan mencari kesepakatan kedaulatan, KMB berlangsung mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Rumusan hasil atau isi KMB adalah sebagai berikut. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusi. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Ahmad Mansur dalam Api Sejarah 2016 meringkas hasil KMB menjadi 3 poin, yaitu penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada RIS akan dilakukan pada 27 Desember 1949. APRIS Angkatan Perang RIS disetujui sebagai organisasi kesenjataan satu-satunya yang dimiliki RIS. Kekuatan terkait daerah Irian Barat akan diperbincangkan lagi 1 tahun setelah KMB. Kedua poin pertama pada dasarnya berhasil didapatkan oleh RIS, namun terkait poin ketiga yakni soal status Irian Barat, Irian Jaya atau Papua ternyata belum terdapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dalam KMB. Dua poin pertama pada dasarnya berhasil didapatkan oleh RIS, namun terkait poin ketiga yakni soal status Irian Barat ternyata belum dapat diselesaikan dalam waktu ditentukan dalam KMB. Urusan Irian Barat baru dapat dituntaskan pada 1963 melalui media United Nations Temporary Execute Authority bentuk PBB. Tindak lanjutannya adalah dilaksanakan Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat Papua selama 6 pekan dari Juli hingga Agustus 1969 yang menghasilkan integritas wilayah Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya tentang video tersebut. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.